Sebelum mulai, ayo klik subscribe dulu supaya kamu bisa dukung channel saudaramu ini berkembang dan bisa share hal-hal faedah lainnya terus gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Tatuy Channel. Bahas Oke guys, jadi kali ini kita masuk ke segmen podcast ya. Podcast ya, nyicil-nyicil lah. Semoga nanti kalau udah banyak bisa nyanyiin podcastnya Om Deddy Corbuzier. Nah, ya kan. Jadi di kosan ya, podcast pojok kamar kos ini kita sudah kedatangan tamu. Tamunya siapa? Tamunya ini adalah sahabat saya juga. Ini sahabat waktu kuliah. Jadi silakan Anda perkenalkan dulu ya. Oke Bu, perkenalkan nama Anda siapa Bu? Nggak perlu tahu kayaknya. Inisial boleh. Inisial boleh lah Bu, inisial boleh. Saya Mawar. Mawar berduri. Mawar berduri. Udah nggak terlalu penting lah nama mah. Udah kamu nanya apa tuh kan? Tapi aku manggil kamu siapa kalau kamu punya nama? Satu ini manggil saya OP. Oke, aku panggil kamu OP ya. Jadi kita akan bahas bahasan secara umum aja ya. Karena saya tegaskan kembali, kita bukan siapa-siapa, kita bukan orang terkenal. Jadi orang tuh nggak akan tertarik bahas kehidupan pribadi kita. Oke, kita bahas yang umum-umum aja, yang mungkin pada saat kita bahas ini bisa menjadi inspirasi atau hal-hal yang berfaedah ya buat teman-teman. Ada sesuatu yang unik ya. Jadi TOP ini dulu kuliah ambil jurusan apa teh? Teknik sipil. Teknik sipil. Oke, dimana kita tahu yang namanya kuliah teknik itu rata-rata cowok yang masuk ya, apalagi teknik sipil kan lebih identik dengan pekerjaan kuli bangunan. Tapi ada wajah-wajah kuli bangunan nggak ini TOP ini? Wah. Oke TOP. Untuk pertanyaan yang pertama ya buat TOP. TOP, kenapa sih TOP memutuskan untuk masuk jurusan teknik, apalagi teknik sipil? Coba ceritakan sama teman-teman. Kenapa saya masuk jurusan teknik sipil? Tidak ada alasan khusus. Nggak ada kepengen, nggak ada apa ya. Dibilang terjebak juga. Iya. Kan dulu kalau nggak salah ambil IPC, ada bisa ambil 3 kan, IPA terus 1 pokoknya bisa ambil 3 pilihan jurusan. Bebasnya boleh IPA, IPS atau kan IPC itu kan. Dulu namanya apa sih? SNMPTN kita tuh ya? SNMPTN. Iya. Pokoknya ambil 3 pilihan kampus tuh. Yang pertama adalah 1 kampus ternama, kedua kampus ternama jurusan yang saya pengen nih di pilihan pertama, di pilihan kedua kampus ternama juga di jurusan yang katanya tidak terlalu banyak peminatnya. Berharap ya minimal masuk kampus ternama ini walaupun di jurusan itu. Yang ketiga di kampus universitas kita jurusan teknik sipil. Kenapa saya pilih teknik sipil? Karena ada teman satu geng dulu yang dia pilih jurusan teknik sipil. Karena saya bingung kan apa, ya udahlah saya masuk teknik sipil deh. Oh, jadi ambil teknik sipil tuh karena ada teman sebelumnya. Tapi udah kepikiran nggak sih nanti misalnya ini gue mau ngambil teknik nih gitu kan, terus udah kepikirannya nanti bakal kuliahnya gimana gitu? Enggak, sama sekali enggak. Jadi udah blank aja ya? Blank. Jadi saya suka ngitung sih. Ngitung utang itu. Ngitung lah pokoknya. 1, 2, 3 ada apa-apa dihitung gitu. Aja mau tidur gitu. Oh, jadi emang basicnya seneng ngitung. Ngitung, cuman kayaknya teknik sipil nih banyak hitung-hitungan kayaknya. Itu aja. Jadi sebenarnya nggak ada pikiran teknik sipil karena emang suka atau misalnya ngelihat tetangga jadi insinyur atau kan, nggak ada ya, karena emang teman ya pure ya. Dan sebenarnya tahu nggak sih, ada informasi nggak sih kalau kuliah teknik sipil tuh kayak gimana? Nggak, sama sekali. Nggak ada kepikiran. Terus jadi kayak bangun-bangun gedung kayak gitu teknik sipil tahu? Nggak Nggak ada. Nggak. Jadi blank aja. Blank banget. Terus jadi
teman-teman ya, kalau misalnya mau masuk kuliah teknik, terutama yang perempuan ya, sebenarnya teknik sekarang juga kan udah banyak banget ya teman-teman perempuan yang ikutan. Jadi gak usah takut sih, sekarang juga ya kayak emansipasi wanita lah, perempuan juga banyak masuk ke jurusan-jurusan teknik. Oke. Jadi tadi pilihan masuk kuliah teknik karena memang ikut temen. Oke ya, ikut temen. Jangan ditiru teman-teman. Jangan ditiru ya. Siapa tahu memang jodoh. Oke. Tapi terkadang misalnya passionnya kita tuh belum misalnya gini, pas masuk mau pilih apa, kadang sebagian orang tuh belum menemukan passionnya ya kan, belum menemukan passionnya, tapi bisa jadi dengan ikut temen itu malah dia tuh menemukan passion ya kan, bisa terjebak, bisa menemukan passionnya. Nah, kalau TOP gimana, menemukan passion atau enggak? Belum. Kalau passion sama soal itu sih dua hal yang berbeda lah. Kenapa menurut TOP kenapa beda? Passion itu tidak melulu, kalau buat saya pribadi, passion itu tidak melulu soal pekerjaan atau soal hobi atau soal itu, lebih dalam dari itu. Oh gitu. Tapi ya maksudnya gini, pengen apa ya, mendalami mengenai bidang teknik sipil itu, tapi udah ke apa ya, muncul dari hati TOP atau enggak? Apa ya? Apalagi sekarang ngambil S2 juga nih. Nih, informasi guys, temen gue ini tuh ngambil S2 teknik sipil juga gitu. Gimana? Dari hati juga atau gimana? Sederhananya jadi tak kenal maka tak sayang deh. Jadi sebelumnya tidak mengenal, terus masuk kuliah kan ya dikenalin banyak hal. Ternyata dengan saya mempelajari ini saya bisa menjadi sayang gitu ya. Jadi maksudnya ya teknik sipil ini bisa banyak kebaikan yang bisa kita lakukan dengan kita terjun di sini gitu. Dibanding kita nggak fokus di sini kan malah nggak jelas. Oke. Tapi jadi TOP ini awalnya nggak tahu teknik sipil, tapi jadi gini, punya keinginan yang kuat juga ya. Jadi kan udah masuk, TOP pengen kenal gitu kan, pengen kenal supaya mencintai, menyayangi apa yang sudah dipilih sama TOP. Keren. Oke. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kuliah teknik sudah identik dengan yang namanya praktek ya kan? Oke. Gimana perasaan TOP pas pertama kali ketemu sama mata kuliah praktek? Kalau aku ya, ini mah personal banget. Karena anaknya suka main, jadi kalau ketemu praktek seneng. Sama kayak zaman kuliah lah. Zaman SMA. Zaman SMA kan ada tuh kuliah praktek. Fisika, biologi, kimia. Kalau aku seneng. Tapi kan gini, kalau praktek teknik sipil tuh lebih, ya tadi itu kan identik sama teknik sipil tuh kan bangunan ya, konstruksi air, bangun gedung ya kan, jalan raya. Jadi identik praktek-praktek yang ibaratnya mah kerja keras lah gitu kan, kerja lapangan lah gitu. Pakai kayu. Itu gimana tuh pas pertama kali pas apa ya pertama dulu kita prakteknya? Kayu bukannya? Kayu ya? Bikin sambungan-sambungan gitu. Sambungan bibir sumbi. Sambungan bibir miring pakai bibir sumbi. Nah, ya kan kayu lah, praktek kayu ya. Teman-teman yang misalnya nanti kepikiran pengen masuk teknik sipil, jadi pertama praktek itu dulu kita ketemu sama praktek teknik kayu ya. Jadi ketemu sama alat-alat gede, ada gergaji besar ya kan. Gergaji mesin, circle lah. Terus ya kebayang coba circle, gergajinya muter kayak gitu, terus kita harus motong-motongin kayu kan, dan itu tuh potensi resiko kecelakaannya kan gede banget kan kalau kita nggak hati-hati kan. Piye tuh pas ngelihat alat-alat pertukangan yang besar itu excited. Kalau saya pribadi, kalau aku sih excited ya, walaupun perempuan tapi suka kerja keras nggak nyambung, kerja keras suka kayak gitu mau kerja kayu terus bikin adukan, ngelas, suka aja, emang suka. Bicaranya suka explore, suka tantangan, asal nggak capek aja. Jadi kalau misalnya memang excited, ya nggak ngerasa kejebak ya. Jadi emang seru aja berarti ya kuliah dari situ ya. Seru. Pada akhirnya setelah masuk seru juga. Seru juga. Oke, kita bahas mengenai praktek-praktek yang ada di
kuliah teknik sipil ya. Yang pertama itu ada praktek ngaduk guys. Oke, Teteh gimana perasaan waktu dulu ngaduk? Perasaannya, aduh buat apa sih? Cuman sukanya karena praktek kan bebas, terus main-main sama teman, kita bikin adukan. Tapi kalau misalnya praktek ngaduk ya, bikin adukan-adukan ya, misalnya adukan buat plesteran, adukan buat beton kan gitu ya. Campuran-campuran. Nah, kalau yang lain misalnya praktek kayak kedokteran lah prakteknya misalnya bener-bener kan keren tuh buat selfie. Nah, ini kan praktek ngaduk. Nggak ada keren-kerennya. Yang pada selfie yang ini sama si Nindya yang apa pas praktek ngaduk pakai baju kodok. Itu juga ini Perpak. Iya kan baju kodok. Ngaduk ya. Enggak ada masalah. Enggak ini ya. Sebenarnya kan bukan buat jadi kuli nantinya kan, tapi kan kita harus tahu juga ya. Apalagi nanti kan sebagai insinyur kita juga harus paham misalnya kayak adukan yang benar tuh seperti apa. Ya kan gitu kan sebenarnya tujuannya kan. Iya. Campuran-campuran seperti apa. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu gimana kita mau nyatain kalau adukan ini bener ya, makanya kita kudu praktek ngaduk dulu guys. Jadi tenang aja buat teman-teman yang milih teknik sipil, nggak usah takut. Seru. Kalaupun kotor kan bisa cuci tangan. Iya, benar. Jadi nggak usah takut kotor. Kayak Nggak usah apa ya? takut kukunya rusak atau make upnya gitu. Kita masuk ke praktek selanjutnya. Praktek bikin pondasi batu kali. Ya kan, ada ngaduknya, ada motong-motong batunya ya kan. Gimana tuh Teh? Nggak ada bedanya. Kalau Tati gimana sih dulu? Aku penasaran nih. Aku pengen mengajukan semua pertanyaan yang kamu ajukan ke aku tanyakan balik ke kamu. Kalau dulu waktu aku gitu aja. Kalau dulu aku pas bikin pondasi batu kali, jadi pas pertama prakteknya tuh ya terus terang masuk kuliah teknik sipil itu kan emang pengen banget ya. Kalian bapak kan memang dulunya kan dari teknik sipil juga, jadi kayak turunan lah. Kalau di aku tuh darahnya darah teknik sipil lah emang. Jadi pas praktek gitu tuh rasanya gue tuh bisa gitu loh, gampang lah kayak gitu tuh gitu kan, kayak bikin aduk kali itu bisa lah. Tapi pas bikin pondasi batu kali itu bener-bener susah tau Pe. Golongan wae batunya. Iya bener. Jadi kan kita tuh gini, masukin adukan dulu, habis itu kan taruh batu kali kayak gitu kan. Glosor wae kan gak iketan kan. Jadi pada saat si adukan ditaruh di atas batu kali, kita nyimpen teh glosor. Tapi ternyata bukan kayak gitu tau Pe prakteknya tuh. Aku kalau misalnya ngeliat orang-orang bikin pondasi batu kali, mereka tuh lebih sering nata batunya dulu, baru dimasukin dicocok-cocok. Ya kita mah kan kita glosor kan kayak gampang gitu ya. Ternyata susah. Jadi ilmu tukang juga ternyata tuh hebat-hebat ya sebenarnya. Nah, kayak tuh nggak segampang yang kita lihat gitu. Oke, next. Praktek-praktek yang ada di teknik sipil. Praktek ngelas. Kumaha praktek ngelas? Ini yang paling simpel kelihatannya. Tapi Paling susah banget ternyata. kayak emang sampai akhirnya setelah mencoba berkali-kali ini kayak gak akan bisa deh. Sampai bolong ya. Jadi ngelas gini terlalu lama, bolong lah si ini ya kan si bajanya. Padahal lihat itu praktek yang paling gampang kelihatannya. Ternyata paling menghabiskan banyak waktu berjam-jam. Ya Allah, setelah berjam-jam lamanya dapat segini. Enggak, abis itu deket kotorannya tadi si gelas kotorannya cuma sedikit lah dan nggak nyambung gitu ya. Jadi di teknik sipil juga ada praktek ngelas ya. Jadi buat teman-teman yang ngeliat tukang ngelas pagar, tukang ngelas ini tuh, kita bukan jadi kayak gitu nantinya. Tapi kita skalanya lingkupnya lebih besar lagi. Jadi kalau di teknik sipil tuh ada struktur baja ya kan, ada sambungan las juga kan. Nah, di situ kita praktek buat bikin sambungan las. Jadi sebenarnya lingkupnya lebih gede, bukan cuma buat bikin pagar. Tapi kalau misalnya jebolan teknik sipil mau buka usaha bikin pagar, bikin bisa juga karena ada praktek ngelas kan. Cuman ya sayang banget lah ilmunya udah banyak hitung-hitung tapi jadi tukang ngelas. Oke. Next. Ke praktek mekanika tanah. Gimana Teh? First impression-nya waktu main-main tanah. Praktek mekanika tanah waktu itu apa ya? Oh, ngukur ini ya, yang pakai Casagrande apa? Tek
Banyak tuh teh. Jadi ada yang ini dulu untuk mengetahui berat jenis tanah berat jenis tanah dulu yang simple. Terus yang di oven itu loh, berat dibuang dulu kadar airnya, gitu kan. Kuma ya pas pertama praktek tanah teh nggak tertarik sama sekali. Naonan sih gitu, ngapain sih diukur? Iya, di oven digoreng-goreng deh tanah kan kayaknya jelas-jelas goreng nasi goreng gitu kan. Tapi gimana tuh? Ya itu juga sih sama kayak nanaonan sih kita bikin cacing-cacingan itu loh. Gitu. Terus nyaring-nyaring tanah kan, ya kan? Disaring saringan ukuran segini. Mending asa kuah gitu ya. Kayak kurang gini gitu. Kalau untuk praktek tanah mah. Jadi emang sama ya, kita sama ya. Sama, tapi emang seru juga. Jadi teknik sipil itu ada praktek mekanika tanah. Seru karena ternyata kita harus melakukan itu untuk mengetahui daya dukung tanah. Buat bikin fondasi tuh nggak cuma bisa bikin ininya nggak cuma bisa bikin yang tadi fondasi batu kalinya doang, tapi kita harus ngukur tanah, kekuatan tanah. Gimana ngukur kekuatan tanah? Ternyata gitu. Dari awal ternyata gitu. Iya, tapi pas ngeliat prakteknya tuh kayak kemana ya, kayak bercanda-bercandaannya tanah gitu kan, yang bisa kita tanah kotor gitu ya. Terus ini mah tanah teh yang digoreng dimasukin ke wajan, dan kita bisa masukin ke wajan telur ceplok gitu kan, ini masukin tanah gitu kan. Jadi emang kurang ini. Dan posisinya tuh kemarin itu aku tuh kan ada ikut proyek jalan tol ya kan, itu kan pemadatan tanah kan, itu bener-bener itu tuh dulu tuh yang ngerasa aduh iya bener ya, aku teh dom banget gitu ya dulu waktu kuliah tuh mekanika tanah tuh malas banget, sering bolos. Di situ tuh bener-bener itu tanah tuh digoreng-goreng juga bang, bener dijemur kayak gitu kan, tapi dia tuh buat tahu karakter si tanahnya juga gitu kan. Jadi pas dapat kerjaan kayak gitu teh aku teh ngeblank gitu kan, nggak bisa berkomentar. Kalau misalnya kan ini aku di CV engineering, QC kan masuk ke engineering juga kan. Jadi si QC itu secara struktur organisasi itu di bawahnya aku kan kebetulan tuh gitu kan. Dan dia tuh ketika komentar mengenai praktek-praktek atau lab-lab kayak gini tuh, aku tuh ngeblank teh, Bu, saya butuh alat-alat ini, butuh oven mermaid gitu kan buat nanti ngoven tanah gini, butuh saringan ini, terus butuh ini buat tes proktor. Nah udah tuh kayak gitu, aku terus kering. Gak berkutik sama sekali. Oke, itu masalah praktek-praktek ya. Jadi anak teknik itu ternyata bakal ketemu sama mata kuliah praktek. Dan kalau misalnya emang teman-teman pengen masuk teknik, ya ini jadi pertimbangan gitu kan. Jadi kuliahnya cukup keras juga gitu loh kuliah di teknik tuh. Tadi kan praktek ya, tenaga nih, bukan cuma pikiran doang kan, tenaga. Terus yang ini juga paling berbeda juga kuliah teknik dengan kuliah yang lainnya, terutama teknik sipil. Itu kalau kuliah tuh ada tugas besar, ya kan Teh ya. Jadi kalau misalnya mata kuliah apa disertai tugas besar, kalau kalian nggak ngerjain tugas besar ya meskipun nilai kalian sebagus apapun, kalau ngerjain tugas besar ya gagal ya, nggak lulus kan. Nah kan terkadang ngerjain tugas besar itu kayak nggak masuk akal itu secara waktu ya kan, nggak masuk akal. Nah dulu tugas besar apa yang menurut TOP tuh cukup berat untuk teknik sipil, bisa di-share sama teman-teman? Berat semua. Gak ada yang terlalu berat. Sama banget. Yang jalan raya. Nah, itu yang paling banyak effort sebenarnya. Karena di bulan puasa aku ingat banget. Kita ngerjain di SP. Iya, SP itu semester pendek ya guys. Terus di bulan puasa. Itu untungnya ketemu teman sekelompok, nggak berkelompok ya, berkelompok. Jadi dibikin kelompok tuh sebenarnya tugasnya masing-masing, cuman ngerjainnya kelompok supaya ada teman saling menyemangati gitu. Untung ada itu. Jadi kita bisa saling menyemangati. Waktu itu kita kebetulan tidak sekelompok ya. Dan gue kelompoknya pada tereliminasi. Pada jadi berat buat Tatuy. Kalau aku untung teman sekelompoknya sama-sama struggling juga, maksudnya sama-sama ayo kita sampai begadang gitu, berempat kan ya kalau nggak salah. Dan itu teh kalau misalnya pas dikumpul teh itu udah mirip kayak skripsi ya, Masya Allah ya, tugas-tugas besar teh nih guys. Jadi kalau kalian mau masuk teknik sipil tuh nanti kalian ketemu sama tugas besar, dan tugas besar tuh bukan cuma kayak bikin makalah, bukan, itu mirip bikin jalan, bikin perencanaan jalan. Iya, perencanaan perhitungan. Dan itu tuh
kalau difisikan ya setelah di print itu udah mirip kayak skripsi. Setiap semester tuh mungkin ada 3 atau lebih dari 3 ya kayaknya. Setiap misalnya gini, satu semester kita ngambil berapa mata kuliah misalnya kan, mungkin ada 2 atau 3 tuh mata kuliah yang ada ininya ya, tugas besarnya ya. Pertama tuh bikin bestek pertama kali. Bikin bestek. Bestek. Ya gambar kerja bestek tuh ya. Itu juga itu pertama kali masuk ya, pertama kali masuk. Makanya masih junior banget, masih belum tahu bestek tuh isinya apa aja sih. Ngopi. Itu tugas pertama kali untuk para junior dan para apa ya yang terjebak masuk teknik sipil ini, suruh bikin bestek setebal ini juga. Itu baru permulaan. Permulaan perkenalan tentang inilah teknik sipil. Tapi kalau pas awal-awal mah nggak sampai terlalu banyak bergadang ya. Makin lama ya kan, makin naik tingkatan, nih kantong mata teh makin gede ya. Bener-bener. Tapi emang bener sih, aku juga ngerasainnya tuh teknik jalan raya yang paling berat banget tuh. Jadi dulu tuh udah kita SP tuh kan kalau reguler tuh kan 6 bulan, ya kan. SP tuh kan semester pendek ya. Jadi diperpadat lagi, dan dulu tuh kita bulan Ramadan jadi banyak potongan waktu tau Pe sebenarnya. Kalau dihitung itu efektif itu kita cuma 5 minggu. SP tuh dulu tuh berapa bulan sih? 2 bulan apa 3 bulan itu ya? 3 bulan. 3 bulan apa? Tete. Kalau secara jadwal sih 3 bulan ya, mungkin karena banyak potongan. Iya, tapi pas efektifnya tuh 5 minggu. Karena tuh tadi abis itu libur lebaran kan. Libur lebaran tuh di masa semester pendek juga. Dan teknik jalan raya tuh kalau misalnya kita tanya-tanya sama kakak tingkat ya kan, mereka tuh yang bener-bener, kamu berapa kali sih ngulang gini kan jalan raya kan? Ada yang sampai 2, dan jarang yang lulus sekali kan? Yeah. Ada yang 2, ada yang hat trick 3 gitu kan? Terus habis itu pas kita ngumpulin tuh kan ditanya kan, kamu lulus berapa kali? Iya sekali, ini tuh semester pendek, amazing banget itu ya. Fenomenal. Itu berkah Ramadan ya. Berkah Ramadan. Berkah Ramadan. Jadi dulu waktu teteh ngerjain tugas besar jalan raya, berapa lama begadang? Berapa hari sampai nggak tidur? Sampai nggak tidur 3 hari. 3 hari. Nah, itu aku ingat karena aku bukan tipe orang yang suka begadang. Sama sekali nggak pernah begadang, pasti tidur. Mau se-urgent apa gitu kerjaan itu, darurat apa, tetap aku pasti nyempetin buat tidur. Berarti jalan raya ini hebat. Tapi ya? Jalan raya ini sampai 3 hari kayaknya tidur, cuman tidurnya tuh udah sebentar kayak, gitu. Lagi duduk atau lagi ini istirahat sebentar gitu, terus kerjain lagi. Bener-bener laptop tuh nyala 3 hari 3 malam, bayangin cuy. Ya Allah, bener. Laptop tuh nyala 3 hari 3 malam sampai akhirnya selesai, dikumpulin, diterima. Ya ampun, laptop masih bertahan. Kalau aku mah sampai laptopnya error tau Pe. Untung aku nyimpen di flash disk sampai pinjam komputer teman. Aduh, jadi bener-bener nanti kalian kalau ini tuh ketemu teknik jalan raya, dan teknik jalan raya tuh semua konsentrasi tuh masuk ya gitu ya. Cuman nanti kalau di tingkat akhir kan ada pembagian konsentrasi. Mungkin ada teknik jalan raya 2, tapi yang teknik jalan raya 1 tuh semua tuh merasakan ya kan. Jadi teman-teman akan bisa ngindarin lah. Ya kalau kalian masuk teknik sipil tuh pasti masuk teknik jalan raya. Kamu 3 hari kan Pe? Kalau aku tuh dulu dapat yang lain tuh terasanya 2 kilo ya kan? Aku tuh dapat 4,1 kilo. Panjang. Kan A3 tuh kan yang lain dari atas ke bawah gitu kan. Aku tuh diagonal sama si asdosnya tuh dari ujung sini sampai ujung sana 4,1 kilo dong. Dari berapa tikungan coba? Kalau aku mah nggak tidur tuh seminggu Pe. Jadi tidur sebentar gitu. Jadi pas karena pengen lulus ya kan, ngerjain hari pertama, besoknya tidur sebentar lah, subuh berangkat lagi kan ya kampus, ngerjain lagi, begadang lagi sampai hari keempat itu semangatnya masih ada, tapi mata tuh udah nggak kuat, sakit, ya benar-benar perih lah gitu kan, sampai ngerjain tuh pakai kacamata hitam. Saking capeknya gitu ya, kan capek. Radiasi radiasi dari laptop, sampai aku tuh pakai kacamata hitam sampai gini kan, sampai si ibu teh, aduh, anakku kasihan sekali. Terus habis yang gitu gini, udah bener-bener ngantuk kan, capek kan, udah
mau tidur dulu sebentar. Pas mau tidur tiba-tiba di luar tuh sahur. Sahur mau tidur. Jadi tidur gagal. Iya itu. Perjuangan yang bener-bener ya. Teknik jalan raya. Sampai pada akhirnya tuh apa namanya tuh? Ngeprint kan dari jam 8 sampai jam 4 sore di tempat dari yang A4-nya, A3-nya gitu kan, sampai pas akhirnya tuh alhamdulillah diterima tuh. Wah, lega. Dan lulus ya kita tuh ya, Masya Allah. Berapa orang ya? 5 orang atau berapa ya? Udah nggak semuanya 5 orang kalau Kayaknya kelompok aku semuanya 4 orang sama kamu. iya. Siapa lagi? Oh enggak, Bisa. ada sih. Enggak, dia ngulang dia. Oh. Mau diskredit ada orang. Jadi emang berat banget. Jadi anak teknik tuh memang digenjot banget dari kuliah tuh. Jadi awalnya tuh kok kenapa ya kuliah tuh parah-parah gini ya, ada yang begadang sampai gini. Ternyata aku tahu jawabannya. Karena kerjanya pun kejar setoran. Ternyata dunia kerja memang butuh mental seperti itu ya. Betul kan dididik benar-benar ya sama dosen kita tuh ya. Untung kita tahan banting. Dan harus terus tahan banting, harus semakin Jadi, kuat. kalau kamu setengah-setengah cuma pengen nyobain teknik sipil tuh gaya-gayaan janganlah. Pinggir-pinggir aja, tapi yang punya mental kuat yes, yang bisa bertahan. Kalau sudah terjebak, kuatkan diri. Kalau sudah Yakin terjebak, pasti bisa, harus yakin pasti bisa. tapi kalau menurut aku mah ya, kalau kayak TOP misalnya, TOP kan memang senang main dulunya gitu kan, terus ketemu misalnya praktek-praktek tuh senang. Tapi kalau misalnya yang memang nggak ngerti apa-apa dan basicnya ya nggak senang praktek kayak gitu, jangan masukin teknik sipil ke pilihan apapun gitu ya, 1, 2, 3 jangan gitu kan, meskipun teman kita masuk. Kalau menurut aku mah jangan. Ya benar-benar jangan. Oke. Terus pada saat semester 7 ya kalau nggak salah pemilihan itu ya. Semester 7 itu kita masuk kayak konsentrasi gitu kan, ngambil. Jadi kalau dulu di kampus kita tuh apa sih? UPI ya. UPI, Universitas Para Idola. Universitas padahal IKIP. Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Jadi semua IKIP tuh berubah ya. Kalau di Bandung jadi Universitas Pendidikan Indonesia, di Jakarta UNJ ya, Universitas Negeri Jakarta. Kenapa di Bandung bukan UNB? Karena jadi pusatnya Universitas Pendidikan kan sebenarnya kan di Bandung tuh. Nah, kalau di UPI itu dulu ada 3 Cino. Ada 3 Gandeng si Cino. struktur bangunan tinggi ya kan. Terus jalan raya, transportasi dan jalan raya, sama bangunan air. TOP bagi apa? Aku bangunan TA-nya ya, ini buat TA-nya kan ya? Enggak, konsentrasi mata Oh kuliah iya, juga. konsentrasi mata kuliah juga aku ambil hidrologi. Bangunan air. Bangunan air. Terus gimana kalau bangunan air apa aja yang dipelajari? Apa aja ya? Hidrologi apa aja yang beda ya? Hidrologi Sampai berapa sih semua hidrologi apa? 3 ya? enggak. 2 mah aku juga ngambil ya kali. Asa cuma TA-nya doang cuy yang bakal ambil bangunan air. Enggak, emang dari mata kuliah juga kali, Pe. Iya, kamu belajar Anplas nggak? Anplas, analisa plastis. Oh enggak. Iya, karena aku ngambil struktur bangunan tinggi, aku Terus belajar. aku apa ya, bangunan air ya? Aku bangunan air sih. Akuarium, terus ember. Yang sama dosen yang baru itu loh. Das itu apa? Irigasi belajar. Daerah aliran Irigasi sungai. belajar semua ya? Iya, irigasi 1 aku belajar. Kamu mungkin tahapan selanjutnya irigasi 2 kali ya. Asa cuman itu dah. Asa cuman hidrologi, hidrolika, irigasi, bangunan air tuh. Udah. Ya tapi maksudnya lebih ke jenjangnya lebih ini lagi. Misalnya gini, kalau yang umum hidrologi, kalau misalnya kamu ambil struktur bangunan air, artinya ada hidrologi 2 gitu loh. Kayaknya ada satu mata kuliah yang khusus bangunan air, tapi aku lupa. Terus bahas apa aja kalau di bangunan air tuh? Ya bahas bangunan air. Maksudnya tuh apa bangunan air tuh kan orang tuh mikirnya apa bangunan air? Akuarium bangunan air tuh Bangunan air, infrastruktur, kan kita teknik sipil kan struktur infrastruktur, tapi yang di dalam air, bukan di dalam air maksudnya. Bendungan gitu kan. Bendung. Kayak gitu. Bendungan, bendung, terus apa? Ini enggak kayak jeti
Jadi nggak belajar. Reporter waktu gitu itu. Nggak, belum. Belajar nggak ya? Enggak sih. Lebih ke ini aja. Kalau misalnya struktur kan belajar beban-beban yang ditahan sama bangunan struktur. Kalau ini sama bangunan air. Ya tapi Beda kan? Tadi irigasi gitu ya. Irigasi, bendungan. Coba TOP masih ingat nggak dulu? Apa perbedaan bendung dan bendungan? Anak air guys, biar dia menjawab. Aku sudah berpuluh-puluh tahun tidak mempelajari itu. Aku masih tetap hafal meskipun bukan anak air. Ya, habis itu kerjanya kan di Tidak, aku tidak pernah ke bendungan. Habis itu kerjanya di bangunan tinggi guys, nggak di bangunan air. Tapi kan dia kan anak bangunan air, dia masih nggak hafal bendung versus bendungan. Bendung itu yang menahan ini beban loh. hidup. Enggak, bendungan. Sebentar. Menampung air, bendungan. Terus Kalau bendung itu dia meninggikan muka air, jadi bisa untuk mengairi wilayah sekitar yang mau diairi gitu. apakah jawabannya benar guys? Ya benar. Aku masih ingat itu. Masa sih? Jadi kalau bendung itu dia menahan untuk meninggikan muka atau level air kan. Tadi kayak pintu-pintu air sebenarnya kan. Itu bendung. Ya kan, pintu air yang kayak misalnya ada sungai terus ada pintu air itu sebetulnya bendung. Cuman kan orang-orang kan lebih familiarnya pintu air ya kan. Kalau misalnya kita mau meninggikan level air dia tutup kan si pintunya tutup. Berarti naik habis itu dia bisa alirin ke yang saluran-saluran kecilnya itu kan, buatnya sawah, perkebunan ya kan. Aku tidak menyangka kau akan bertanya masalah. Kalau bendungan Jatiluhur, Jatigede ya kan, yang besar lagi ya, menampung air ya tadi itu. Okay. Nah terus habis apa lagi nih? Kayaknya materi kita sudah banyak. Nah pas skripsi teknik sipil. Oh ya skripsi. Kamu tuh lulusnya tuh jadi teknik sipil atau dulu tuh kan di kampus kita tuh ada transisi teknik sipil sama masih pendidikan teknik sipil. Anda itu lulusnya sebagai SPD atau ST? Saya lulusnya sebagai sarjana pendidikan teknik sipil. SPD. Jadi SPD. Sarjana pendidikan. Sarjana penguat dangdut lah ya, sudahlah. Tidak apa-apa. Memang iya juga sih. Oh SPD ya, SPD. jadi SPD. Terus kalau SPD itu sama ST, kalau dari segi penentuan kelulusan tuh apa aja sih? Penentuan kelulusan. Ya kan kalau si teknik itu kan TA ya, tugas akhir. Kalau waktu sarjana pendidikan teknik apa? Sama kan, TA-nya kan perencanaan itu kan. Tapi ada skripsi. Double kan jadinya kan. Kita tuh generasi yang dirugikan kita tuh zaman kita tuh kan. Ya TA, kalau TA nggak lulus nggak bisa skripsi kan. Iya. Tapi kalau misalnya teknik murni itu hanya TA aja ya, nggak ada skripsi. Jadi perbedaannya itu guys. Cuman generasi kita sudah generasi dimusnahkan. Skripsi. Oh ya, pertanyaannya TOP masuk teknik sipil. Anak teknik itu kan sudah biasa banget nih. Yang namanya lulus itu lebih dari 4 tahun. TOP lulus berapa tahun sih? Berapa tahun lupa? 4 tahun. Hebat guys, TOP ini lulus 4 tahun. Apa tips-tipsnya bisa lulus 4 tahun? Bener loh, orang kakak tingkat kita aja sampai 7 tahun sampai di DO juga loh. Ya kan? Ada yang ini. Padahal ada yang ngomong juga misalnya gini. Kalau kamu pengen lulus jangan terlalu jangan ikutan organisasi karena nanti waktunya kan orang organisasi. Kamu bisa lulus 4 tahun gimana? Tips and triknya. Tips and triknya apa ya? Sebenarnya kerjain aja apa yang ada di depan. Iya kan? Tapi nggak gampang ya. Maksudnya ya alhamdulillah sih. Itu juga di luar ekspektasi. Ya alhamdulillah, maksudnya kita kan semua berusaha pasti mengerjakan apa yang ada di hadapan kita. Ada tugas ini ya dikerjain sebisanya kita. Kalau ternyata sulit ya gimana lagi, susah nggak beres-beres. Tapi alhamdulillah waktu kuliah dulu banyak kemudahan. Banyak. Jadi sebenarnya gini, mau kuliah apapun
intinya mah rajin aja ya. Iya. Kalau tugas ya dikerjain. Iya. Kalau ditunda-tunda ya lulusnya nggak tertunda gitu ya. Tapi sebenarnya yang nggak ngerjain juga, maksudnya bukan ditunda-tunda karena emang bingung aja. Maksudnya emang dia kesulitan gitu buat mengerjakan itu. Iya. Terus jadi kalau misalnya teman-teman nih mau masuk teknik sipil, supaya ini ya, supaya merasa termudahkan kuliahnya, harus kayak gimana sih kayak menghadapi tugas-tugas gitu loh. Kayak tadi kan kata TOP bilangnya ya karena bingung gitu kan, karena bingung. Nah itu tuh kayak gimana sih supaya bisa running well gitu loh. Tipsnya dari TOP kumaha? Harus jangan malu bertanya, belajar. Apalagi sekarang kan banyak di internet informasi apapun ada. Kalau kesulitan ya kita cari jalan keluarnya. Terus kayak misalnya dekat dengan kakak tingkat gimana? Ada pengaruhnya nggak sih? Dekat dengan kakak tingkat ada. Secara umum sebenarnya dekat dengan siapapun ada manfaatnya. Menjalin silaturahmi itu nggak ini baiklah. Kalau menjalin silaturahmi kan memperpanjang umur, memperpanjang rezeki ya gitu. Jadi dekat dengan siapapun ada. Mungkin Tadwi juga kan. Tapi kayak misalnya gini, kayak TOP dulu termasuk ini nggak sih, kayak tadi kan misalnya kalau kita ketemu sama tugas yang memang sulit nih misalnya gitu kan. Kalau kakak tingkat kan udah pernah berhasil melewati mata kuliah kayak gitu. Nah sempet kayak suka sharing-sharing, nggak nanya-nanya sama kakak tingkat, Kak kalau kayak gini tuh tips-tipsnya apa sih, apa aja yang tugas-tugasnya kayak gitu nggak sih? Iya pasti aku sih tipe orang yang kalau nggak bisa suka nanya. Tapi ada manfaatnya juga misalnya kayak tadi dekat dengan kakak tingkat ya. Dekat dengan semuanya, dengan teman kita yang kita kira nggak bisa apa-apa, ternyata setelah ngobrol, kamu tahu, kamu ternyata sombong sebenarnya. Kamu yang sombong gitu. Kamu mesti underestimate sama aku kan. Maksudnya ya kita berteman sama siapa aja, mau sama kakak tingkat, sama adik tingkat, sama teman kita, pasti ada manfaatnya deh, bisa sharing apapun. Terus tapi kalau aku mah jujur ya, gini, aku tuh orangnya bukan orang berorganisasi, tapi aku lulus lebih lama daripada kamu. Kamu orang berorganisasi. Terus ikutan organisasi waktu kuliah itu sebenarnya kayak nyita waktu buat belajar nggak sih? Enggak. Asik-asik aja. Asik-asik aja. Kumpul-kumpul kayak gitu-gitu tuh kan diwajibin kumpul dikitan apa tuh dulu mah himpunan gitu ya? Himpunan. Oke lagi nih, Teteh mau ngasih ini nggak, mau ngasih saran atau tips buat teman-teman milih teknik atau enggak, terus kalau masuk ke teknik harus seperti apa? Pokoknya kalau kalian suka, maksudnya merasa punya apa sih istilahnya, ketertarikan sama dunia proyek, sama bangunan-bangunan gitu, sama dunia teknik sipil lah, ilmu-ilmu teknik sipil. Ya jangan takut, masuk aja walaupun kamu, tapi kan aku cewek, tapi kan aku muslimah misalnya yang syar'i gitu, pakai baju rok, kerudung panjang gitu. Nanti kalau masuk dunia teknik sipil ribet nggak ya gitu, aku kerja di proyek gimana. Bisa kok, kita tetap bisa menjaga itu, tetap bisa juga ya kerja di proyek gitu, maksudnya tetap bisa juga menjalankan pekerjaan, menjalankan ilmu kita di dunia teknik sipil dengan nggak ada hambatan sebenarnya, nggak ada. Terus jangan takut apalagi sih yang ditakutin kalau masuk dunia teknik sipil? Ya kadang juga kan kalau misalnya masalah kayak terjebak gitu kan, kayak pernah dengar nggak teman kita yang nggak ngerti sama sekali teknik sipil apa gitu, terus mereka masuk ke teknik sipil, ada yang lagi kuliah bikin puisi gitu kan. Ya kan ada yang terjebak juga kan. Ada yang sampai pindah jurusan. Benar ya. Dulu ya teman kita ada yang sampai pindah jurusan karena memang nggak ini. Jadi buat teman-teman yang memang mau menentukan pilihan atau jurusan apa nanti pada saat kuliah, benar-benar browsing dulu ya, cari tahu dulu gitu kan seperti apa jurusan yang bakal kalian pilih. Jangan sampai nanti malah bukan jiwanya banget gitu loh, ya kan? Bukan jiwanya banget, akhirnya ya jadi mental lah. Jadi nggak cinta lah. Terus kayak mau masuk teknik sipil atau kuliah teknik apapun ya tadi itu jangan takut. Yang namanya perempuan juga sekarang udah banyak, dan kayak pakaian kita misalnya yang
udah hijrah gitu kan, teman-teman udah hijrah berkerudung, sebenarnya nggak ada yang ngeganggu kuliah ya sebenarnya kan. Yang penting posisinya kayak untuk teknik sipil ya, karena kita dari teknik sipil kayak misalnya gini, kuliah praktek apa, nanti kan dibimbing sama dosennya, dikasih tahu nanti beberapa hal yang terkait dengan keselamatan kerja gitu kan. Kalau misalnya nanti berhubungan dengan alat apa, kayak si kerudung yang panjang tuh kalau misalnya ini tuh ya pakai wire pack kan, maksudnya wire pack ditutup seperti ini supaya nanti nggak nyangkut di peralatan apa yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Sebenarnya semuanya udah di ini sih, udah dipertimbangkan. Jadi teman-teman nggak usah ragu lah buat masuk kuliah teknik kalau memang kalian mencintai teknik, ya kan. Jadi insinyur perempuan tuh udah banyak. Tahu nggak yang ngedesain itu tuh jembatan yang LRT Lengkung itu ya, itu kan perempuan dan berkerudung kan, masya Allah ya, dari ITB ya gitu ya. Dan itu perempuan guys, perempuan. Jadi jangan takut. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya podcast kita untuk kali ini. Untuk tadi itu bahas tuntas mengenai kuliah teknik terutama bagi perempuan ya, seperti apa isinya kayak gitu udah kita bahas. Next mungkin kita akan bikin podcast bahas mengenai umum hal-hal yang lain lagi. Untuk sekarang kita cukupkan aja ya. Oke teman-teman, aja mungkin podcast ini bisa bermanfaat buat teman-teman, hasil sharingnya kita gitu kan ya. Harapan kita sih bisa berfaedah ya buat teman-teman. Jadi kalau faedah ya insya Allah dapat pahala juga buat kita gitu. Itu saja teman-teman, seperti biasa jangan lupa untuk bantu channel ini bisa berkembang, klik subscribe ya, atau nyalakan tombol loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi kalau ada video terbaru, like dan komen juga ya. Dan buat teman-teman yang muslim, jangan sampai kalian melupakan kewajiban kita sholat 5 waktu, jangan sampai kelewat ya. Melakukan hal-hal yang baik, kreatif, dan jauhi narkoba, tetap jaga prokes supaya kita terjauh dari pandemi virus COVID-19. Oke? Itu aja kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Run.